Alhamdulillah ini tepuk tangannya masih terasa ya. Terima kasih Bapak yang paling depan justru paling semangat sekali lagi ya. Boleh kita satukan suara lagi, antusiasme kita, energi positif kita bersama-sama dengan kita satu suara. Kalau saya bilang INZS 2025 jawabnya salam net zero, oke? Oke ya, ini yang di tengah sudah full energi, di sebelah kanan masih lumayan, di sebelah kiri kita charge lagi energinya. Aku mau semuanya sekarang kita berbagi energi positif yang sama. Boleh? Siap? Oke. INZS 2025. Ini kayaknya yang paling depan aja nih. Yang belakang udah pada makan belum sih? Hah, yang mahasiswanya? Belum. Coba panitia kita kasih makan semuanya boleh? Oke, satu kali lagi ya. Kita lihat yang mana yang paling semangat. Katanya agent of change, agen perubahan. Ayo ini walaupun ini kayaknya tuh terasa apa ya, terasa remeh-temeh apa sih ini harus teriak-teriak. Enggak, ini kita berarti kita menyatukan semangat kita tahu kita dalam satu visi misi yang sama. Satu kali lagi ya, INZS 2025. Tepuk tangan untuk kita semua, thank you. Baik hadirin sekalian, selamat datang di sesi semoga kali ini lebih baik perlunya gaspol transisi energi bersih. Ini adalah sesi yang tidak kalah menarik dari sesi-sesi sebelumnya. Akan banyak sekali pembicara-pembicara yang hadir di atas panggung memberikan banyak insight baru, wawasan-wawasan yang lebih luas, perspektif-perspektif yang menarik. Jadi kami silahkan bagi rekan-rekan yang baru masuk, monggo ditempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Semoga menyimak sesi ini dengan baik agar kita bisa menentukan langkah-langkah yang nantinya akan berdampak ke depannya untuk bumi kita tercinta. Namun sebelum itu kita akan mengundang untuk memberikan orasi dalam sesi ini, memberikan orasi yang menggugah, yang menyentuh dan juga menginspirasi. Langsung saja saya akan mengundang Cerita Nupi Novia Arifin. Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Novia, biasa dipanggil Nupi, di Cerita Nupi, dan saya diundang hari ini sebagai content creator lingkungan. Tapi selama 3 tahun terakhir, sejujurnya saya sangat amat bersyukur dan bahagia karena seringkali saya diundang ke event-event ramah lingkungan oleh korporasi, NGO, brand-brand ramah lingkungan, bahkan pemerintah untuk menceritakan gaya hidup minim sampah yang kami jalani. Dan suatu waktu saya merasa cukup resah. Makanya hari ini saya berdiri di sini sebagai orang yang sangat amat resah. Sejujurnya beberapa waktu lalu saya curhat ke suami saya. Saya bilang, capek ya, saya mengkampanyekan, menceritakan berulang-ulang gaya hidup minim sampah yang kami jalani, tapi sepertinya sama sekali tidak ada perubahan di depan kita. Lalu suami saya jawab, kamu tuh gak sendirian, sudah ada para pendahulu kita yang berpuluh-puluh tahun mengkampanyekan hal ini, bahkan selama hidupnya, untuk melakukan aktivisme. Lalu ucapan suami saya ini membuat saya semakin berefleksi. Kalau pesan yang sama sudah disuarakan bahkan sejak puluhan tahun lalu kenapa kita masih ada di titik ini hari ini? Kok bisa bahan bakar fosil masih jadi andalan? Minyak bumi masih diekstraksi secara masif. Kenapa proyek batubara masih terus jalan? Dan kenapa industri petrokimia semakin berekspansi? Bahkan ketika kita sudah menyepakati komitmen net zero, produksi batubara di Indonesia justru naik di titik tertinggi dalam sejarah. Tahun 2024, ekspor batubara menembus hingga 500 juta ton. Dan di saat dunia ngomongin soal transisi, kita malah nambah PLTU batubara baru.
Dengan embel-embel hijau, investasi, hilirisasi. Apakah kita harus membiarkan ekstraksi ini terus terjadi? Bahkan dengan bonus bencana iklim yang sekarang kita sama-sama rasakan. Lalu hal ini membuat saya semakin berefleksi. Saya berpikir, kenapa hal ini terus terjadi? Namun ternyata ada satu yang terlewat. Saya yang bukan akademisi lingkungan, saya yang berlatar belakang pendidikan musik, berkarir di seni, saya yang dulunya sangat amat konsumtif. Saya tidak tahu dampak konsumsi saya, bahkan saya nggak tahu kalau barang dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya ini ada dampaknya terhadap lingkungan. Saya sangat konsumtif. Tapi saat ini saya berubah 180 derajat, jauh lebih mindful, sadar terhadap konsumsi, sampah, dan isu lingkungan. Ternyata saya inilah produk dari aktivisme para pendahulu kita. Saya berubah bukan karena paksaan. Saya berubah karena ada orang-orang yang mau tetap bersuara hingga hari ini. Ada aktivis, jurnalis, peneliti, teman-teman akar rumput, bahkan mungkin karya dan jurnal dari Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, yang terus menerus tanpa lelah, terus menyuarakan hal ini sampai hari ini. Walaupun para pemangku kebijakan ataupun pemegang kekuasaan seolah tidak mendengar. Oh ternyata bukan tidak ada perubahan. Saya produknya nih. Perubahan itu ada. Kecil, perlahan, tapi nyata. Dan inilah yang namanya harapan. Harapan itu seperti lilin yang ada di hati kita, di setiap hati kita di tempat ini. Kalau kita jaga, ia tetap nyala. Kalau kita bagikan, ia akan menular. Nggak ada jalan lain selain merawat harapan untuk menyelamatkan generasi mendatang. Harapan itu adalah satu-satunya sumber daya utama yang bisa kita terus jaga untuk bisa kita lakukan sesuatu di tengah skenario yang saat ini tidak ideal. Solusinya ada, langkah-langkahnya jelas, tapi tanpa harapan kita tidak akan bergerak. Bahkan dengan ketakutan hanya membuat kita tidak dapat melakukan perubahan. Jadi saya berharap hari ini ada bahan bakar harapan yang terus menggunung di antara kita semua tanpa terkecuali. Karena semoga dengan harapan ini kita dapat mewujudkan sesuatu dengan keberanian. Dan semoga hari ini teman-teman tidak hanya membawa pengetahuan baru, ataupun insight baru. Tapi kita berani untuk sama-sama mewujudkan harapan ini bersama. Dan semoga habis ini kita sama-sama mau membangun harapan dan semoga kali ini benar-benar lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Cerita Nupi Novia Arifin. Betul-betul pesan yang begitu menggugah dan juga menginspirasi kita semua, khususnya untuk anak muda sebagai agen perubahan. Yang tadi kita selalu diingatkan setiap kali bahwa apapun latar belakang kita, dari manapun asal kita ini betul-betul bertanggung jawab untuk menjaga bumi kita. Baik hadirin sekalian, tanpa kita membuang waktu lebih lama lagi, kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi Semoga Kali Ini Lebih Baik, Perlunya Gaspol Transisi Energi Bersih.
Langsung saja saya akan mengundang moderator kita dengan segudang prestasi sangat kita kenal bersama, yaitu Executive Director Yayasan Indonesia Cerah Bapak Agung Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para tamu undangan dan peserta Indonesia Net Zero Summit 2025. Perkenalkan, saya Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia Cerah. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia Gelap. Kami adalah lembaga yang mendedikasikan untuk kerja akselerasi transisi energi untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia. Perkenalkan, saya akan menjadi moderator pada sesi sore hari ini untuk tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu semoga kali ini lebih baik, perlunya gaspol transisi energi bersih. Untuk itu saya akan memanggil para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Tepuk tangan. Silakan Pak, senyamannya. Bebas. Pak Dadan sudah izin ke saya, beliau hanya punya waktu 30 menit, nanti beliau akan digantikan oleh Pak Krisnawan, Kepala Pusdatin SDM. Jadi mohon maaf kalau saya banyak cecar pertanyaannya Pak. Yang kedua, Bapak Suroso Isnandar, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN. Tepuk tangan. Yang ketiga, tadi saya diberikan pesan khusus oleh beliau, mohon panggilannya jangan Bu, Mbak. Biar seumuran katanya. Mbak Kuki Suyahmun, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute of Decarbonization atau IRID. Silakan Mbak Kuki. Yang terakhir, kolega sekaligus sahabat saya, Mas Putra Adiguna, Direktur Energi Shift Institute Oke, karena tema sore hari ini ada gaspolnya, saya ingin buat pertanyaan teaser di awal sebetulnya. Kalau kita bicara gaspol itu kan, saya berharap ada imajinasi satu trajektori atau lintasan gitu ya. Dan Bapak Ibu semua di sini menjadi pembalap gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu semua di sini, kalau Bapak Ibu semua di sini adalah pembalap gitu ya, Mas Mbak semua di sini adalah pembalap, berapa sebenarnya gigi yang sedang kita setel dalam lintasan balap, dan mengapa Anda menyebut misalnya gigi 1 atau kalau supercar itu giginya sampai berapa ya teman-teman? 6. 1 yang paling lambat, 6 yang paling cepat. Kalau menurut Mas Mbak semua di sini, kira-kira kita ada di gigi berapa sih transisi energi kita, dan mengapa Anda menyebut 3 atau 6 atau 1 itu? Silakan, siapa yang mau mulai? Pak Dadan? Boleh Pak Dadan. Sekarang gigi udah nggak ada, sekarang otomatis semua tuh. Saya baru mau bilang gitu, betul. Saya juga baru mau bilang gitu, matic sekarang matic. Jadi itu udah tergantung keperluannya saja, dan itu akselerasinya sekarang begitu cepat. Ya. Oh gitu Pak. Ini pertanyaan ngeles apa atau gimana Pak? Jadi Pak Dadan pakainya otomatis gitu katanya. Pak Suroso silakan Pak. Kalau PLN kami melihat kalau gigi 1 sampai 6 kami gigi 8. Wih. Sebagai contoh saya datang ke sini pakai mobil listrik. Oke. Dan saya nggak punya lagi mobil yang bukan listrik, mobil listrik semua. Oke Pak. Contoh kecil. Bu Kuki? Sama sih. Soalnya sekarang itu kan katanya kan harus ngikutin ya gitu ya. Oke. Jadi ya sama gitu. Kita juga ngejar ke transisi, makanya listrik gitu ya. Iya. Saya juga nggak punya lagi, soalnya emang cuma sanggup belinya 1 gitu kan. Tapi kalau mau lebih serius kali ya gitu. Sekarang kita mungkin berusaha gitu sebagai, kalau ngomongnya gaya dikit boleh ya kali ya. Sebagai Indonesia gitu.
Mungkin kalau ngelihat dari giginya kita ada di gigi berapa? Mungkin kalau tadi sampai giginya ada sampai 6 gitu ya. Mungkin kita sekarang ada di 3 kali ya kalau saya lihat ya. Oke. Artinya gini loh, karena kan kita emang masih banyak yang mesti kita lakukan. Ya. Tapi kita udah usahanya tuh banyak gitu. Masih banyak yang bisa kita lakukan, artinya gitu kalau saya ngelihat ya. Mungkin gitu, benar kan? Thank you for being honest, Mbak. Kalau saya ditanya harus menjawab angka, Iya. gitu ya, harus menjawab angka. Kalau giginya 1 sampai 6, kita juga 6. Oke. Kita Siap. juga 6, tapi jalannya itu ternyata tidak semuanya rata. Iya. Jadi kita ingin 6, tapi dipaksa itu harus turun. Balapannya Ke 5, berarti ke balapan 4. trail gitu, Pak. Kalau semua jalannya disediaannya seperti jalan tol, ya kita bisa 6 terus. Oke, cool. Saya boleh dukung Pak Sekjen. Boleh begini. Pak, silakan Pak. Jadi kenapa tadi saya sebut giginya sampai overdrive? Karena Pak Sekjen melalui Kementerian SDM sudah memerintahkan PLN untuk melakukan net zero emission transisi energi. Sehingga 10 tahun ke depan ini pembangkit listrik yang dibangun tuh hampir semuanya, hampir 75% renewable energy. Kita sudah sangat mengurangi pembangkit termal kecuali yang very necessary. Oke, Jadi program tersebut kita tuangkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034. Kalau bapak-bapak, teman-teman lihat semuanya nanti hijau semua yang ada di situ. Oke Pak, itu nanti detailnya nanti selanjutnya. Yang terakhir Mas Putra, ini nggak boleh main aman nih. Nah, tolong bianes Mas, berapa? Gigi 5, tapi rem tangannya belum dilepas. Jadi kalau ilustrasinya rem tangan itu apa? Itu kayak Tokyo Drift gitu loh Mas. Kita Oh, udah oke. kita pol-polan tapi rem tangannya belum kita coba. Oke, jadi ngepotnya gitu ya. Sedang diusahakan. Oke, berbicara tentang transisi energi di Indonesia, dan dari pagi tadi saya nonton live streaming dan sebagainya, Brazil itu sepertinya punya keistimewaan sendiri di mata Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada 2 statement beliau yang sangat penting di Brazil. Pertama di G20 November 2024, beliau mengatakan akan meng-pass out semua batu bara dalam 15 tahun ke depan. Lalu terakhir pada saat awal Juli ketemu Presiden Lula, beliau mengatakan dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan 100% renewable energy. Nah, saya tanya dulu ke Pak Dadan dan Pak Suroso, bagaimana sih Pak sebenarnya lagi-lagi cara SDM dan PLN untuk gaspol untuk mencapai komitmen tersebut. Dan tentu semua di sini akan menantikan akan ada COP30 di Belém, Brazil. Dan saya menantikan sebetulnya nih, kalau 2 kali statementnya luar biasa, ini nanti yang ketiga gimana nih? Dan saya yakin typical leadership kayak Pak Prabowo, kalau beliau punya keinginan, beliau harus bisa mengeksekusi secara konkret ke depannya seperti apa. Silakan Pak Dadan. Terima kasih. Saya kan pegawai di Kementerian SDM. Saya punya Menteri ESDM. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi apa yang diminta oleh Presiden pasti kita laksanakan. Ini sore ini nih saya dengan Pak Suroso ini akan melakukan itu juga. Sore ini kita akan rapat di ESDM. Jadi kami hari Sabtu pun kalau bentuk dari gaspolnya apa, hari Sabtu kita juga bekerja. Salah satu itu bentuk dari gaspol kami ya. Kemudian dari beberapa kalau kementerian itu kan kebijakan. Sekarang semua kebijakannya kita buka. Misalkan nih, mungkin di sini juga ada yang tidak setuju. Kita dalam konteks untuk memastikan energi bersih, kita akan buka nuklir juga. Kita akan buka juga nuklir. Kenapa? Karena kalau kita hanya tergantung sama surya, kita nggak bisa. Kita nggak bisa bahwa misalkan kan tadi sedikit merespon ke yang tadi cerita-cerita. Kita tuh ingin semuanya terbarukan. Tapi terbarukan itu ada batas-batas 2. Satu teknis, satu ekonomis. 2 ini sebetulnya, saya dulu negosiator untuk JETP. Saya bilang waktu kita dengan JETP waktu itu, kita siap dengan target-target tersebut,
Tapi tunjukkan ke kita teknologinya ada enggak. Kita ingin 500 megawatt 24 jam non-stop selama 3 bulan. Jangan ada yang mati. Kan ini ada dari sekalian kalau 500 megawatt itu kira-kira kalau rumah kita 1000 itu 500.000. Size-nya itu seperti itu. Jadi kalau kita ngomong PLTS, bisa PLTS bisa. Rumah saya pakai PLTS sejak tahun 2016. Saya pakai mobil listrik sejak 2017. Saya pakai motor listrik 2017. Mobil listrik sudah 2 tahun. Saya sudah nggak pakai LPG sejak 2019. Saya sudah, saya sudah tidak merokok yang itu yang dibakar. Saya udah pakai listrik juga. Jadi semuanya itu udah transisi, semuanya ke elektrifikasi. Ya. Tapi tetap asap itu Pak. Jadi semua hidupnya udah terelektrifikasi gitu ya. Nah, dari beberapa hal, kita banyak terobosan-terobosan. Kita dengan PLN misalkan, ini juga kejadian di Brazil. Kita juga tidak ingin seperti yang di Brazil sebetulnya. Kita sekarang buka kebijakan untuk PLTS atap. Jadi ada semua yang di rumah gitu, itu bisa pasang tuh di atapnya. Bisa pasang. Tahun lalu kita buka 900 megawatt. Itu lompatan dari biasanya setahun itu 20 megawatt. Nah tahun lalu itu 900. Jadi di angka-angka sebagai tambahan kepada Pak Suroso tadi gitu ya. Ini saya ngomongnya tidak terlalu teratur tapi ingin menunjukkan angka-angka bahwa kita itu gaspol. Bahwa kita ini sekarang lebih baik dari sisi bagaimana memastikan supaya itu bisa berjalan. Jadi kebijakan-kebijakannya memang yang diterobos. Harga, dulu kan kalau para pengusaha biasanya ke PLN itu harganya bagaimana, negosiasinya bisa 2-3 tahun. Nah sekarang ada payungnya, ada peraturan presidennya. Sehingga negonya itu bisa cepat. Sekarang satu lagi misalkan kami sekarang sedang menyelesaikan untuk yang sampah. Sampah itu sebetulnya kalau di sisi energi tidak terlalu besar. Tapi lebih banyak sebetulnya masalahnya dari sisi lingkungan. Tapi dalam konteks gaspol supaya ini juga menyelesaikan masalah yang banyak. Ya pemerintah akan menyusun regulasi atau sedang menyusun regulasi sehingga nanti bahwa kalau untuk sampah itu sudah deh tidak ada tipping fee-nya, semua akan diabsorb menjadi tarif listrik. Sehingga tidak banyak tuh negosiasi-negosiasinya. Jadi dalam konteks itu tuh kita seluruh aspek sore ini yang kami akan rapat dengan PLN adalah memastikan bahwa 100% EBT untuk listrik pedesaan. Nah, kita akan diskusi ini dengan Pak Menteri sore ini. Jadi semua sisi itu kita isi dengan yang renewable, dengan yang secara teknis dan ekonomisnya masuk. Oke, makasih Pak. Pak Suroso silakan Pak. Pertanyaan yang sama. Baik. Jadi kan yang dimaksud gaspol kan berarti kita berjalan dari satu titik awal kepada titik tujuan. Nah pada saat ini kita harus tahu dulu apa yang kita punya. Listrik kita itu dibangkitkan dari mana saja. Memang pada saat ini listrik kita 60% masih dibangkitkan dari batu bara. Apakah itu salah? Ya tidak, karena kan kita memang punyanya itu sebelumnya. Tapi yang penting dari listrik batu bara ini kita terus amati. Ya. Dari listrik batu bara ini tidak semuanya batu bara tapi kita sudah mulai memanfaatkan hidro, mulai membuat PLT surya, mulai memasang PLT bayu dan seterusnya. Dengan jumlah yang cukup signifikan. Nah dari sini lalu kita amati berapa emisi CO2-nya. Kita sudah, kalau ada grafik emisi CO2 Mas Kresna, nah ini ya, pada saat ini listrik kita itu, seluruh Indonesia itu ngeluarin 250 juta ton CO2 per tahun. Kalau kita bisnis as usual, nggak gaspol, nggak belok gitu ya, nanti tahun 2060 lebih dari 1 miliar ton CO2. Emisi CO2 di Jakarta efeknya sama dengan emisi CO2 di New York dan seterusnya. Dan kita tidak ingin nanti keturunan kita hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Karena itu PLN berkomitmen mengurangi gas kaca sampai net zero emission yang diarahkan oleh bos kami, Kementerian SDM, pada tahun 2060, kalau kita lihat itu emisinya sudah sangat minimal. Tidak nol juga sih, tentu ada sisanya. Tapi pada tahun 2060, kita sudah committed untuk nol. Yang hitam-hitam itu kan dari batu bara tuh. Itu akan kita
kurangi pensiun secara normal, biar mati ya mati sendiri gitulah. Tidak perlu disuntik mati cepat-cepat, karena suntik mati cepat-cepat biayanya banyak. Tapi yang penting komitmen kita adalah menurunkan ini menjadi 0. Programnya apa? Di slide berikutnya, 10 tahun berikutnya, dari tambahan 70.000 megawatt pembangkit listrik baru yang akan kita bangun dalam 10 tahun, itu 42.000 megawattnya semuanya dari renewable energy. Nah ini adalah bukti gaspol kami Pak, Bapak. Jadi kan tidak hanya gaspol, belok kanan, ngepot beloknya. Yang semula dari dominan thermal, sekarang dominan renewable energy. Makanya tadi waktu ditanya, saya jawabnya overdrive, giginya pun habis gitu ya. Nah ini yang akan kita jalankan. Yang menjalankan siapa? Ya nanti teman-teman semuanya lah. Kalau saya kan ntar lagi pensiun kan. Nah teman-teman ini lah, saya hanya membuat programnya aja. Tapi tahun ini kita sudah mulai langkah untuk membangkit renewable energy tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak Suroso, nice insight. Saya minta Mas Putra dan Bu Kuki menanggapi eksplanasi dari Pak Dadan dan Pak Suroso, kira-kira gimana, kira-kira apa sih yang kurang ketika kita betul-betul ingin gaspol 100% renewable energy di 10 tahun mendatang? Dan realistis enggak sebenarnya? Silakan Mbak Kuki. Kenapa Mbak Kuki? Oke. Thank you. Langsung ke Mbak Kuki. Oke. Kalau aku ngelihatnya sih ngomongin realistis aja ya gitu ya. Sekarang mungkin yang perlu kita lihat dalam 10 tahun ini dari sisi mungkin Pak penguasaan teknologi gitu ya. Karena kan kalau teknologi sekarang ini udah ada mungkin di pasar. Dari sisi akses ke keuangan kita juga udah punya gitu ya. Ini tadi saya lihat presentasinya kan ke Danantara Pak ya. Ya jadi mudah-mudahan ya nanti dari Danantara juga udah ada nih akses pendanaannya gitu ya. Nah juga mungkin isu yang lain yang kita juga selama ini kadang-kadang suka lupa ini SDM mungkin ya Pak ya. Nah ini kayaknya kalau SDM nih emang PR juga gitu karena kalau kita diskusi sama teman-teman selama ini sama Mas Putra, Mas Abud juga dan teman-teman yang lain termasuk waktu kita ngomongin masalah transisi energi gitu ya, PR yang paling besar itu salah satunya kan adalah kesiapan SDM-nya gitu. Karena SDM itu kan nggak bisa semalam diciptakan gitu ya. Mungkin kalau teknologi kita beli dalam tanda petik ya, beli besok langsung bisa dipasang. Tapi SDM-nya kan mungkin enggak gitu. Nah ini jadi saya rasa ini salah satu PR barangkali Pak Dadan, Pak Suroso ya yang perlu kita bahas bersama juga gitu. Bagaimana mungkin kesiapan SDM dalam artian kan bukan hanya kalau saya boleh pakai kata hanya gitu ya. Kesiapan yang teknis di lapangannya aja. Tapi juga yang mungkin di pendidikan tingginya, di yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang magister dan yang sebagainya gitu, supaya kitanya juga nantinya tuh nggak cuma katakanlah kedepannya hanya jadi dalam tanda petik pembeli teknologi gitu ya, tapi juga nanti bisa jadi pengembang teknologi dan juga kita yang menguasai teknologinya. Saya rasa kalau kita mau bertransisi dan terus sustainable gitu ya, transisi kita itu kan juga penting gitu. Karena kalau saya lihat sekarang nih paling tidak kebijakannya kan sudah clear nih arahnya ke sana gitu ya. Atau bukan kebijakan, arahan dari atasnya udah jelas nih gitu ya. Mungkin nanti kalau masalah kebijakan Mas Putra kalau mau nambahin gitu aturan main dan sebagainya, monggo nanti Mas Putra yang nambahin. Oke. Silakan. Mbak Kuki menekankan pada aspek SDM dan transfer SDM, teknologi ya ke betul, depan ya. yang perlu dipersiapkan dalam 10 tahun ke depan. Yes. Mas Putra? Ya, boleh zoom out dulu sedikit ya. Saya rasa dari Pak Dadan, dari Pak Suroso sudah sangat jelas bahwa perubahan yang terjadi itu sebenarnya sudah sangat banyak. RUPTL yang kita lihat 5 tahun, 6 tahun lalu dengan hari ini itu bentuknya sudah sangat berbeda. Karena perjuangan dari teman-teman di sini, teman-teman di SDM, EPLN dan sebagainya. Nah, tetapi sebelum ke sana, ketika kita berbicara transisi energi itu kadang-kadang topik ini menjadi topik yang tereduksi menjadi topik teknis gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman dan mungkin kita sama di sini adalah pertama adalah
melihat dulu apakah Indonesia tuh yakin dunia sedang bergerak. Karena ini sebuah tesis yang sangat penting. Kalau kita belum yakin dunia ini tengah bergeser, maka kita maju mundurnya juga akan penuh dengan keraguan. Tahun lalu saya dari salah satu provinsi di China namanya Shaanxi, itu produksi batu baranya satu provinsi, 2 kali lipatnya Indonesia. Dan China hari ini tengah bergerak cepat. Memang betul, nah hari ini kan tadi ada panggung berbicara geopolitik dan sebagainya, itu tidak bisa disanggah. Jadi tengah terjadi tarikan-tarikan dari kiri dan kanan, tetapi dunia sesungguhnya tengah bergerak menuju dunia yang lebih baik dan lebih hijau, walaupun pasti akan banyak sandungan. Nah kalau kita kembali ke Indonesia, lagi-lagi serasa progres yang dibuat di dalam beberapa tahun terakhir itu sudah sangat bagus dalam planning. Saya selalu mengajak rekan-rekan untuk berpikir dengan angka kecil dan jangka pendek. Betul bahwa Pak Prabowo sudah menyatakan target di sini. Dan saya rasa pembicaraan ini mirip-mirip dengan tadi Bu Mari ketika bilang 8% itu dari mana Bu? Ya, terus Ibu bilang ini mungkin high call. Kita set sebuah standar tinggi. Dan kita juga harus berpikir begitu. Ketika sudah ada panggilan, oke, 100% renewable dalam 10 tahun. Jangan bilang nggak bisa dulu. Makanya mungkin Pak Dadan sore ini ya Pak ya sambil membahas dengan rekan-rekan di kementerian, makanya kita harus melihat dulu ini adalah panggilan besarnya. Bagaimana menuju ke sana penuh sandungan. Satu hal lagi adalah bahwa saya rasa tidak fair ketika kita berbicara transisi energi, saya kadang-kadang punya persepsi semua itu di-outsourcingkan ke teman-teman PLN dan SDM. Karena kita sesungguhnya sedang melihat transformasi ekonomi, bukan hanya berbicara transisi energinya per se. Ketika kita berbicara batu bara, kami di Energy Shift baru melakukan studi bagaimana melihat konsentrasi keuntungan profit di dalam semua korporasi di Indonesia, sektor non-banking terprofitable di Indonesia adalah sektor batu bara. Jadi maksudnya apa? Kita harus bisa melihat transisi hijau dan transisi masa lalu kita secara berdampingan. Kita tidak bisa hanya bilang transisi hijau dan sebagainya, karena orang nanti akan bilang uangnya dari mana. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Karena pertanyaan uangnya dari mana ini tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Suroso juga, mungkin oleh Pak Dadan. Jadi ini sebuah pertanyaan sensitif. Hari ini kita di pembicaraan FPCI, tapi kita coba kupas pelan-pelan. Makasih Mas Abu. Oke, makasih Mas Putra. Nice insight. Tadi Mas Putra emphasize poin, kita jangan selalu menarik hal yang sifatnya ke arah teknis bicara transisi energi. Dan saya ngerasa sekarang apa yang terjadi di dunia memang kita sedang bergerak. Tapi tidak lupa ada terjadi ketegangan-ketegangan di level kawasan. 2 hari lalu siapa sangka Kamboja dan Thailand bisa saling lempar rudal gitu. Dan menurut Mas Putra, saya mulai dari Mas Putra, balik lagi. Saya ubah nih Mas arahnya gitu ya. Biar gaspolnya beda-beda gitu. Ketegangan-ketegangan di level kawasan ini kira-kira seperti apa dampaknya dalam transisi energi di Indonesia? Karena tidak mungkin ketika nanti katakanlah akhirnya China harus terlibat dalam perang kawasan yang lain, berarti kan ada potensi hambatan untuk melakukan akselerasi transisi energi. Menurut Mas Putra bagaimana melihat geopolitik? Susah sekali. Tapi kita mulai dari geopolitik ya. Saya ingin mengajak rekan-rekan memvisualisasikan. Lihat ruangan ini. Ya. Indonesia ketika berbicara energi, kenapa energi itu sangat krusial ketika berbicara geopolitik. Sebelum zamannya Donald Trump, kalau ngomong geopolitik, nomor 1 itemnya itu adalah energi. Makanya Kementerian SDM itu pasti paling pusing kalau berbicara geopolitik. Ruangan ini, jumlah minyak yang kita impor, itu sama seperti satu isi ruangan ini setiap 4 jam di Indonesia, tok. Seluruh volume ruangan ini, itu kalau kita visualisasikan, konsumsi batu bara kita di Indonesia setiap jam. Yang menunjukkan bahwa sektor energi itu memang sektor yang sangat sensitif secara geopolitik. Nah tetapi sekarang pertanyaannya begini, apakah kita mau terus-menerus mengimpor energi, atau kita ingin berdikari di atas kaki sendiri. Dan disinilah transisi hijau memiliki peran yang sangat besar. Tidak disanggah bahwa China adalah produsen teknologi tertinggi di dunia masalah clean technology. Tetapi ketika kita berbicara juga, kita bisa bayangkan dalam satu hari kita mengimpor 1 juta barel minyak misalnya, itu kalau kita triliun-triliunkan, itu sebenarnya uang yang mengalir ke negara lain. Apakah tidak lebih baik kalau uang itu kita kembangkan juga untuk di negara kita sendiri. Jadi nilai tambahnya berada di dalam region kita sendiri. Jadi saya rasa ketegangan geopolitik itu tidak akan pernah pergi.
Tetapi sektor energi akan tetap berada di dalam tengah-tengahnya dan justru transisi energi membuka ruang untuk kita menjadi lebih independen ke depannya sebagai sebuah bangsa. Itu sudut pandang saya, Mas. Thank you Mas Putra. Saya kembali ke Pak Dadan, boleh ya Pak Dadan ya? Kalau boleh jujur gitu ya Pak, sebenarnya kalau Pak Dadan melihat hambatan-hambatan dalam mengakselerasi transisi energi itu di mana sih Pak? Kalau saya dalam konteks berpikir seperti Pak Dadan sebagai teknokratis kan ketika menerjemahkan pernyataan presiden itu harus konkret sebagai sebuah aturan main, regulasi dan sebagainya. Boleh nggak Pak kasih nuans sedikit? Yeah. Ini sebetulnya heavy-nya di politik, di global, di geopolitik, atau sebenarnya ya tinggal political will saja dari, atau lagi-lagi money, uang. Saya ingin domestik saja sih bicaranya. Ya. Karena kalau bicara renewable kita bicara kekuatan kita sendiri sebetulnya. Kenapa misalkan EBT tidak secepat yang teman-teman inginkan? Sekarang misalkan kita ilustrasinya begini, sumber EBT yang besar, bayangkan adanya itu di wilayah-wilayah yang di situ belum ada demand-nya. Contohnya, tapi tidak selalu sebetulnya. Contohnya adalah untuk hidro. Hidro itu adanya di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu Kalimantan Timur yang paling utara, itu di atas. Sekarang ada sih didorong demand-nya untuk IKN, Kalimantan Timur. Di situ Balikpapan, Samarinda. Tapi itu jaraknya tuh 500 sekian kilo. Jadi apa salah satu bottleneck-nya? Salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur untuk transmisi. Kan kalau kita pembangkit listrik, air terjun, kemudian masuk turbin, ke genset, ke generator, jadi listrik. Listriknya itu begitu diproduksi harus dipakai saat ini. Kecuali disimpan. Jadi nggak bisa tuh, kalau kita buat nanti sore bisa, tapi harus disimpannya di baterai atau di yang lain. Jadi yang menjadi program utama di pemerintah, kita udah mulai paham sekarang, dulu juga udah paham, bahwa infrastruktur transmisi inilah yang akan dikebut. Nanti Pak Suroso punya angkanya, kalau nggak salah berapa 46.000 kilometer sirkuit untuk transmisi. Kita akan nyambung-nyambungkan antara resource untuk yang renewable dengan pusat demand-nya. Kemudian yang kedua menurut saya teman-teman yang mumpung masih muda urusan teknis juga penting, harus kita pahami sehingga nanti kita cari jalan keluarnya seperti saya udah berdebat dengan Pak Suroso ini cukup lama dan saya kan bukan orang listrik. Saya bilang begini, kita bangun aja PLTS sekarang sudah kompetitif dengan baterai itu ya adalah gitu kita masih 12-13 dari kalau kita bandingkan dengan panas bumi yang lain. Tapi beliau nggak mau. Kenapa? Karena kalau listrik dari yang baterai itu tidak ada momen inersianya. Tidak ada tuh. Jadi listrik itu ada satuan yang lain selain perbedaan tegangan, arus, itu ada momen inersia yang pada saat tertentu itu dibutuhkan. Jadi ada apa ya, sebetulnya kombinasi barangkali antara potensial dengan arus sehingga itu ada kekuatan yang itu datangnya dari, kalau dibangkitkannya itu dari generator, dari turbin. Jadi tidak bisa kita itu nanti mengirimkan listrik demikian cepat ke tempat yang jauh kalau listriknya datang dari baterai. Tapi nanti Pak Suroso akan bicara barangkali untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi saya ingin mengkombinasikan nih ke teman-teman bahwa urusannya itu ada sisi teknisnya juga. Dan ini sebetulnya akan peluang buat kita tantangan. Apalagi Indonesia itu sekarang kan punya sumber mineral yang paling bagus, paling lengkap. Begitu. Indonesia itu dalam 2-3 tahun ke depan akan seperti dengan negara-negara yang lain yang memproduksi baterai. Yang lain itu bahan bakunya dari luar. Nah kita ini bahan bakunya dari kita diproses sehingga kita punya baterai yang diproduksi di dalam negeri. Gitu. Jadi menurut saya infrastruktur yang pertama, kedua nanti lanjut saya tidak ingin menyalahkan PLN tapi dalam beberapa hal karena wilayah usaha itu di PLN, smart grid juga penting di sisi itu, gitu ya. Memang tidak simpel kalau kita akan bekerja dengan PLTS yang intermittent. Tapi saya dari dulu kalau PLTS itu tidak mau saya sebut intermittent.
Kalau disebutnya karena dia ada dari jam 6 kemudian hilang jam 2, justru itu tidak intermittent menurut saya. Karena kita tahu persis matahari itu keluar di jam tersebut dan hilang nanti di jam tertentu. Jadi PLN udah bisa nyusun tuh kurva loadnya itu. Jadi tidak seperti itu menurut saya. Ya infrastruktur yang paling pertama. Aplaus dulu dong, mantap ini tadi statementnya teman-teman. Pak Suroso boleh nggak kasih tanggapan soal tadi pernyataan bagaimana memastikan bahwa PLN juga bisa terlibat dalam pemerataan jaringan dan mendukung. Baik, terima kasih. Jadi begini, tadi disampaikan giginya tinggi tapi ternyata jalannya nggak rata. Jalan ini mengilustrasikan challenge atau tantangan yang harus kita atasin. Tadi salah satunya yang pertama adalah tantangan teknis. Saya meresonansi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, ada namanya mismatch antara sumber energi, renewable energy dengan pusat beban. Kalau pembangkit termal bisa dibangun dekat-dekat pusat beban. Pusat beban kita kan Jakarta nih, makanya ada pembangkit listrik di Muara Karang. Kalau teman-teman jalan ke Muara Karang ada pembangkit listrik di Priok. Kemudian kalau ke barat dikit ada Lontar, ke timur dikit ada Indramayu. Tapi tadi disampaikan potensi hidro kita di peta ini yang warnanya biru-biru itu. Banyak sekali di Aceh, di Kalimantan. Ya, kan nggak mungkin potensi air yang di Aceh suruh pindah ke Balaraja, nggak mungkin karena itu geografikal. Demikian juga untuk wind farm misalnya, wind power plant. Sekarang kita udah punya di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa banyaknya di sisi selatan, populasi di sisi utara. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah secara teknikal nge-close gap ini supaya mismatch ini tidak terjadi dengan cara membangun infrastruktur tenaga listrikan. Jadi kita akan membangun interkoneksi, kami menyebutnya Green Enabling Super Grid. Panjangnya 48.000 km sirkuit. Seluruh keliling bumi ini 41.000. Jadi 10 tahun ke depan saya disuruh melelang dan mengkonstruksikan jaringan listrik yang kawatnya kalau diolor seluruh dunia itu masih bablas lagi gitu loh. Itu memang tantangan besar tapi challenge accepted. Nah, apalagi kalau lihat teman-teman. Tepuk tangan dong buat PLN. Yang berikan challenge Pak Sekjen dan teman-teman. Nah, teman-teman anak-anak muda ini semuanya kan tadi Ibu nyampaikan SDM dalam rangka transisi energi ini, dalam menuju energi hijau itu banyak sekali profesi baru yang saat ini belum ada. Tadi waktu saya masuk ada profesi floor manager, kemudian ada profesi tadi storyteller gitu ya. Zaman kita nggak ada Bapak. Ini nanti sama, di renewable energy ini nanti kita perlukan 1,7 tenaga kerja yang bidangnya baru. Dan karena itu PLN sudah memulai, pada saat ini PLN mengirimkan 800 karyawan kami untuk belajar khusus renewable energy di dalam dan luar negeri. Jadi teman-teman yang masih mencari pekerjaan nanti kalau berminat masuk PLN pasti salah satu peluang utamanya adalah kami kirim untuk mempelajari terkait hal ini. Nah, itu challenge technical. Ada lagi challenge financial. Ibu sampaikan financial ada. Seberapa besar sih uang yang kita perlukan 10 tahun ke depan untuk sepenuhnya transisi ke sana? Coba dilihat di uang yang harus kita perlukan. 180 miliar US dollar. Mendekati 3.000 triliun. Sama dengan APBN kita setahun untuk membangun situ yang pertama pembangkit listrik renewable energy, baik surya yang tadi 17.000, kemudian wind farm yang tadi 7.000 dan seterusnya. Kemudian transmisi, kemudian baterai energy storage system. Tadi Pak Sekjen menyebut juga smart grid, harus kita improve. Supaya ini sehingga ke depan ini kami membutuhkan sektor ketenaga listrikan membutuhkan investasi mencapai 3.000 triliun. Yang mana tidak akan bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga kami harus mengundang kolaborasi semua pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk turut mensukseskan ini. Dan ini akan kembali ke konsep atau arahan Pak Presiden pada waktu 20 Oktober diangkat dulu. Mengadres juga yang Mas Putra sampaikan terkait geopolitik. Jadi Pak Presiden di slide depan itu ada, tanggal 20 Oktober menyebutkan bahwa kita mempunyai sumber daya untuk renewable energy, namun yang utama adalah swasembada energi. Energy security, itu harus dipenuhin. Nah, dalam menerjemahkan ini, dengan arahan dari Kementerian SDM, kita membuat RUPTL yang kita maksimalkan energi hijau untuk juga mencapai target ekonomi 8%, tapi semaksimal mungkin tanpa mengorbankan kedaulatan energi. Sebagai contoh, kami awalnya
Ya sudah kita bangun pembangkit tenaga gas yang banyak sampai 20.000 megawatt. 1.000 megawatt gas memerlukan 25 kargo LNG setahun. Kalau kita bangun 20.000, maka kita akan memerlukan 500 kargo LNG setahun. Dan produksi kita nggak lebih dari 200. Makanya nggak boleh, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali teknis, tantangan baik teknis, financial, SDM, tapi kami yakin dengan harapan dan usaha itu akan tercapai. Oke, terima kasih Pak Suroso. Sekarang ke Mbak Kuki. Kalau kita berbicara transisi energi, tadi kan udah bicara gaspol, tapi ada mesin remnya. Remnya itu konteksnya adalah berkeadilan. Bagaimana transisi energi ini harus berkeadilan, artinya no one left behind gitu. Dan juga harus memastikan tidak ada lagi konflik atau korban baru dari gaspol transisi energi ini. Bagaimana menurut Mbak Kuki untuk menjaga agar transisi energi ini trajektorinya betul-betul berkeadilan gitu? Ya, mungkin kan yang paling sering kita dengar ya sekarang ini salah satunya tuh kan karena kita harus shift dari yang fosil ke renewable gitu. Jadi yang paling sering adalah gimana daerah-daerah yang ketergantungan sama fosil ini nggak akan terganggu gitu ya. Apalagi ekonomi daerahnya gitu. Ini kan yang paling bermasalah gitu ya, kalau saya boleh bilang bermasalah. Nah, memang tantangan sekali sih ya Pak Dadan, walaupun mungkin kalau kita dengar dari teman-teman di SDM kan yang kita selalu dengar walaupun PLTU akan dihilangkan gitu, batu bara nggak dihilangkan gitu ya. Akan ada hilirisasi gitu. Tapi kan kalau dari kami paling tidak melihatnya ya kalau bisa ya jangan batu baranya dihilirisasi gitu Pak ya. Artinya memang tadi masalahnya balik lagi ke SDM gitu. Apa yang bisa dilakukan dan ini saya rasa bukan hanya di ESDM PR-nya gitu. Memang PR-nya ini harus ngobrolnya SDM-nya harus ngobrolnya sama yang lain juga Pak. Jadi harus sama mungkin Kementerian Ketenagakerjaan atau kementerian-kementerian yang lain gitu ya untuk mengeksplor apalagi sih aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan gitu ya untuk katakanlah mengganti sumber pencarian gitu ya mata pencarian yang tadinya katakanlah orang-orang atau masyarakat yang hidupnya bergantung pada fosil ini untuk berpindah gitu karena ya saya rasa nggak mungkin kalau ini dilimpahkannya sepenuhnya ke SDM atau ke PLN gitu kan. Nah ini yang mungkin memang kalau saya lihat satu hal yang kalau kami lihat kurang selama ini gitu mungkin ngobrol di antara berbagai sektor gitu ya. Selalu dilihat ini isunya seolah-olah hanya isu di energi, hanya isu di sektor energi. Padahal ini isunya tuh jauh lebih luas daripada energi aja gitu. Katakan katakan pekerja di sektor energi itu kan sebetulnya menghidupi berapa banyak orang. Jadi ini nggak fair juga gitu kalau hanya dibebankan kepada sektor energi aja gitu. Ini yang menurut saya perlu dilihat sebagai isu beyond energi gitu. Ini isunya isu ya cross sektoral gitu. Itu saya rasa yang perlu Mas Abud artinya nggak bisa gitu kita cuma ngelihatnya kan selama ini mungkin sering kita dengarnya cuma oke, nanti yang dulu kerjanya di PLTU gitu ya atau di tambang batu bara nanti dipindahin ke renewable gitu atau ke pembangkit renewable kan belum tentu bisa gitu. Karena perlu skills yang berbeda juga gitu. Mungkin bukan itu jawabannya gitu. Ya, mungkin itu. Oke. Thank you Mbak Kuki. Saya masih punya pertanyaan tapi kalau berdasarkan aturan mainnya saya harus sudah lempar ke floor. Siap-siap ya, tapi saya mau minta seimbang antara dua perempuan, dua laki-laki yang akan bertanya. Silakan angkat tangan. Aduh, minus saya nambah kayaknya nih. Saya mau yang belakang sebelah sana. Satu. Ya, jangan nengok ke belakang Mas, Anda yang saya pilih. Ya, satu.
Yang Sri Kandi yang perempuan? Ah itu 2, tengah. Yang jilbab 3, yang baju coklat ya, itu 4. Silakan nama, dari mana, langsung pertanyaan, gak usah pakai prolog. Biar langsung nanti, soalnya Pak Dadan masih berkenan stay di sini, jadi kita harus kasih waktu beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para narasumber dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Fajar, saya dari Bank Muamalat Indonesia, saya selaku analis di sana. Pertanyaan saya tadi menyangkut soal finansial. Pengalaman saya, ketika ada perusahaan energi terbarukan, ini kan belum ada pengalamannya, belum ada historikalnya lah gitu kalau istilah di bank. Akan cukup sulit gitu bagi kami untuk menilai apakah ini bakal jalan dengan lancar, apakah ini pengembaliannya bagus gitu kan. Nah pertanyaan saya kepada Bapak N dari Kementerian atau dari PLN, bagaimana skema finansialnya gitu. Kalau tadi kan disampaikan nggak hanya dari pemerintah, tapi dari sektor swasta juga. Ya saya sih mengambilnya mungkin dari bank gitu. Berarti nanti akan ada mungkin dari PLN-nya atau dari anaknya, ada kontraktornya, subkonnya, itu kan pasti akan butuh pembiayaan gitu. Ya. Nah bagaimana caranya supaya kami itu bisa yakin gitu, bahwa ini proyeknya bakal berhasil, apakah ada nanti semacam penjaminan atau seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan lah gitu. Ya, Tadi terima kasih. dari mana nama organisasinya Mas? Saya dari Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Ya, Indonesia. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang tadi. Yang tadi yang perempuan kan? Mbak. Ya, silakan. Thank you kesempatannya. Nama saya Raisa dari Bahar Law and Consulting. Saya Sustainability Consultant. Pertanyaan saya pertama mungkin ke yang Pak Putra ya, Energy Shift. Saya sempat baca juga risetnya terkait yang coal meskipun baru sedikit tentang ya mungkin kepentingan bisnisnya gitu ya. Mungkin yang selama ini mungkin jadi hold up itu ya kepentingan dalam bisnis coal itu. Kalau misalnya mereka memang well meaning gitu, ada keinginan untuk transisi dan juga tidak tergantung dengan bisnis coal mungkin yang energi thermalnya atau gimana. Kira-kira bentuk roadmap-nya tuh seperti apa untuk mengarah ke situ, melakukan itu. Kemudian yang kedua mungkin lebih mengarah ke PLN dan ESDM terkait juga dengan just transition ya. Kalau kayak PLTU batubara gitu, decommissioning, ini kan mungkin aset yang jadi mungkin masih bisa dimanfaatkan atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya PLTU batubara decommissioning tuh harusnya diapain sih supaya ya ini mewujudkan just transition itu ya. Kemudian mungkin agak sedikit lagi terkait nuklir, tadi ngomong juga tentang berdikari energi. Kalau batubara, paham saya batubara kita punya suplainya sendiri, kalau misalnya nuklir gimana? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Raisa. Silakan yang ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang, saya Aisyah dari ILS Waste. Mau tanya Bapak, kakak-kakak semua. Aisyah ya? Iya, Aisyah. Jadi disclaimer dulu, saya masih belajar untuk energi bersih karena kami fokusnya di waste management dan edukasi lingkungan berbasis perubahan perilaku. Pertanyaan saya pertama, untuk kami yang masyarakat biasa dan juga individu, itu apakah ada kemudahan untuk kita langkah kecil lah pakai energi bersih, misalnya ada harga ekonomis nih untuk pasang panel surya tapi dari PLN, jangan dari swasta misalnya gitu. Itu pertama. Kemudian kedua, apakah ada law enforcement untuk misalnya kita sampai tahun ini ya, kita nggak boleh lagi habis itu pakai energi kotor. Itu ada law enforcementnya nggak? Apakah hanya, bukan hanya sih, apakah set target saja atau memang akan ada kebijakan yang oke, di luar itu kita nggak boleh lagi pakai energi kotor. Ada law enforcement-nya atau tidak? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Aisyah.
Silakan Mas yang pakai baju coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Igi Anggriawan, kebetulan satu instansi dengan Pak Suroso ya. Saya dari PT PLN Indonesia Power, Pak. Betul yang dikatakan Pak Suroso, kalau PLN itu sedang... Ini mau nanya apa mau ngebelain? Udah ya Pak? Ya, Silakan. lagi meng-encourage employee-nya untuk studi ya. Kebetulan saya juga lagi mengejar Pak untuk studi di bidang baterai gitu ya Pak. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya potensi development baterai di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Saya pengen nanya satu sisi hal, karena berbicara dengan baterai, itu saya melihat akan ada kayak benturan kepentingan, kayak semacam kita baterai itu juga buat mensupport power plant yang EBT basisnya. Cuman di satu sisi juga kita harus mining mineral kita yang notabene bisa merusak alam gitu misalnya. Ada dilema. Betul, ada dilema. Nah itu tuh sebenarnya secara timbang-timbangan itu worth it gak sih untuk dilakukan? Ini pertanyaan yang kedua untuk PLN juga? Ya. Oke. Ya itu sih Pak. Tapi nanti saya akan tanyakan ke Mas Putra dan Mbak Kuki, bagaimana mengatasi dilema antara storage dan ekstraktivisme gitu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya tajam. Saya tapi kasih kesempatan buat Pak Dadan terlebih dahulu. Tentang decommissioning itu sebetulnya gimana sih Pak bentuknya? Kalau saya pengen nanya, nyambungin Pak, PLTU Cirebon 1 kelanjutannya gimana Pak, pensiun dininya Pak gitu kan. Boleh nggak dikasih update sedikit, karena itu landmark buat energi transisi di Indonesia loh. Pertama kali kita berkomitmen untuk mensuntik mati satu PLTU dan ini perlu dapat update. Lalu yang kedua, langkah kecil misalnya tadi dari Aisyah soal akses energi terbarukan, bisa nggak sih kelompok-kelompok masyarakat yang memang willing untuk pasang energi terbarukan itu dipermudah pembiayaannya gitu. Tapi jangan pay later gitu loh Pak, kalau bisa 0% gitu. Lalu yang ketiga, law enforcement kalau nggak melakukan transisi energi. Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Ya, terima kasih. Agak beda sih yang disampaikan dengan moderator dengan yang ditanya sebetulnya. Yang saya pahami ya, kalau yang catatan saya ini agak berbeda. Beberapa hal untuk decommissioning. Seminggu yang lalu saya ke PLTU Paiton. Paiton itu PLTU yang salah satunya dimiliki oleh PLN. Dia dibangun di tahun 2009 kalau nggak salah ya, atau lebih awal dari situ. Sudah umurnya juga, dia sudah umurnya juga. Di sana sudah mulai memikirkan kalau decommissioning seperti apa. Karena ini secara teknologis itu masih bagus. Masih bagus gitu. Kan dulu ibu saya tuh ngajarin ke saya tuh kalau bisa barang-barang itu jangan ada yang dibuang. Kalau rusak sedikit dibenerin, mungkin itu juga nurun ke kita-kita semua nih sekarang. Jadi ngelihat PLTU itu kan sepertinya sayang kalau kita jadi rongsokan dan ini pas sekarang. Jadi bagaimana kita menggeser untuk aset yang sudah ada sekarang sehingga ada istilah yang sering kita dengar tuh repurposing. Jadi menggeser dari yang sekarang menggunakan batu bara. Nanti digeser teknologinya, misalkan beberapa bisa kita pakai di situ. Yang paling simpel sebetulnya kita geser aja dari batu bara menjadi biomasa. Tapi ukurannya kan lain ya. Kalau batu bara itu kan, kalau 1 gigawatt itu kita perlu 5 juta ton. 5 juta ton itu nanti adik-adik hitung aja, kalau pohon itu kira-kira 1 tahun per hektar itu hanya keluarnya 20-30 ton. Jadi kalau kita perlu 5 juta ton untuk 1 gigawatt berarti kan ya dihitung lah kira-kira seperti itu. Banyak. Nah sekarang kombinasinya seperti apa? Sekarang itu PLN yang Paiton sekarang sedang melakukan kajian bagaimana kalau pembangkitnya ini digeser, sumber bahan bakarnya digeser. Ini jangan kaget, penggeser menjadi nuklir. Kenapa? Nuklirnya bukan, kan di sana itu sudah ada turbin.
sudah ada boiler. Nah, nuklirnya ini sebagai pembangkit panas. Pembangkit panas. Jadi kita menggantikan pembakaran batu bara di boiler tersebut dipakai dengan nuklir, ujungnya setelahnya itu sama. Itu sama. Nah, kira-kira yang dipikirkan itu sekarang seperti itu, supaya kalau kita ini bukan dimangkrakan, dirongsokkan, selesai gitu ya, setelah itu dia dipakai, kan ini ada dampak-dampak yang lain. Itulah yang sekarang untuk yang PLTU yang Cirebon, itu juga. Tapi tugas ESDM sudah done. Kita sudah keluar Capman-nya. Tapi bukan suntik mati ya, Capman-nya itu early retirement. Kan kalau suntik mati disuntik sekarang, mati. Nah jadi yang kita lakukan itu bukan sekarang dimatikan, bukan. Yang dilakukan pemerintah bersama yang lain, bersama dukungan support dari pendanaan. Yang matinya harusnya 2043, kita percepat matinya menjadi 2035. Kan ada 8 tahun lebih cepat. Nah ini dihitung. Kan tidak boleh yang investornya itu dia rugi gara-gara ini. Terus siapa yang akan nanggung? Dia sudah menghitung, dia punya untung sampai 2043. Kita tutup di 2035. Nah inilah hitungan-hitungan ini yang sudah kita lakukan di SDM, kita akan geser. Termasuk kalau pembangkit ini hilang di 2035, yang harusnya 2043, siapa yang akan menggantikan? Kan ini mau nggak kalau sekarang harga listriknya itu di situ 6 sen. Misalkan nih 6 sen. Udah ini di early retirement, di pensiun dini menjadi 2035. Masuklah kita gas. Gas kan separoh lebih hemat dari sisi emisi dibandingkan batu bara. Tapi harganya lebih mahal. Menjadi 8 sampai 9 sen. Nah kira-kira ada ini mau nggak kalau seperti itu? Itu baru separohnya. Tapi saya tidak ingin membawa konteks bahwa EBT itu mahal, enggak. Beberapa hal kita bisa head to head itu nanti dengan PLTU batubara, bisa. Yang 6 sen, karena buktinya sudah ada yang di bawah 6 sen, 5,6 sen kita PLTS Cirata, kan angkanya sudah seperti itu ya. Kemudian untuk PLTN kan secara regulasi kita sudah punya tuh undang-undang ketenaga nukliran sudah ada, undang-undang EBT insya Allah sebentar lagi. Kami sekarang sedang memastikan ada perubahan untuk kebijakan energi nasional sehingga PLTN nuklir itu menjadi bukan pilihan terakhir tapi ini menjadi penyeimbang. Kita juga paham Indonesia itu belum pernah punya PLTN, tapi kita sebetulnya sudah punya banyak kalau dari sisi reaktor. Sehingga kita akan mulainya itu dari yang skala kecil. Tapi kecilnya PLTN tidak seperti kecilnya PLT mikrohidro. Kita akan mulai dari kelas 200-250 megawatt. Sekarang sudah mulai terlihat ini areanya yang sudah diuji dulu zaman Batan. Kemudian kami juga sekarang di SDM melakukan berbagai macam persiapan. Karena targetnya di tahun 2032 ini yang pertama ini sudah COD gitu ya. Kemudian law enforcement untuk yang energi kotor tadi kan tanya ya. Ada tuh yang Mbak Isah. Kita sudah mulai. Tapi mulainya bukan dengan hukuman. Mulainya dengan quote and quote memaksa supaya dia bisa berjalan. Contohnya seperti ini nih. Di PLTU. PLTU itu kan ada yang dibangun tahun 95, ada yang tahun 2000, ada yang baru-baru aja 2015-an. Itu emisinya beda-beda per kilowatt hour-nya. Ada yang 1400 gram per kilowatt hour, ada juga yang angkanya 700. Terus gimana kita cara mengatur ini? Nah kita cari aja. Rata-ratanya ada di mana sih kira-kira? Oh rata-ratanya di 1000, 1100 saya misalkan. Jadi yang di atas 1100 dia harus bayar. Harus bayar. Bayarnya bagaimana? Dia membeli saving yang ada yang 700. Yang di bawah itu dia ini bisa monetisasi, dipakai ke sana. Itu tahun ini boleh begitu. Di angka misalkan rata-ratanya 1100. Tahun depan kita turunin yang 1100 itu menjadi misalkan 1050. Sehingga nanti itu akan menuju ke suatu kondisi yang semakin emisinya semakin rendah.
Terakhir saya izin ya Pak Moderator. Menurut saya yang kita perangi sekarang gitu ya, yang kita berjuang sekarang itu transisi energi itu tujuannya kan untuk lingkungan. Untuk bagaimana kita menurunkan emisi. Bukan bagaimana kita menghindari batu bara. Bukan, kita ini punya batu bara cukup untuk 100 tahun ke depan. Kalau potensi kita sampai 150 tahun ke depan. Tapi kita berkomitmen untuk mengurangi emisinya. Terus bagaimana caranya? Ya, misalkan sekarang kita ada program hilirisasi. Enggak apa-apa, pemerintah udah memutuskan akan hilirisasi karena ini akan mensubstitusi LPG yang sekarang kita impor diproduksi di dalam negeri melalui DME. Tapi DME-nya ini harus diproses dengan prinsip-prinsip yang emisinya juga harus ditekan selama prosesnya ya. Selama proses produksi dari DME ini. Kan ini teknologi-teknologi yang sudah banyak dikuasai ini di pabrik-pabrik kimia untuk hal tersebut. Demikian Mas Agung. Ya, makasih applause buat Pak Dadan. Nanti saya minta Mas Putra sama Mbak Kuki juga sebagai, kalau saya menyebutnya pundit energi gitu ya. Menimpali sedikit, mungkin ada beberapa hal yang menurut saya, tadi Mas Putra itu udah lirik-lirik saya pengen ngomong gitu, enggak, canda. Jadi nanti silakan ya Mas. Selanjutnya ke Pak Suroso dulu Pak. Ada beberapa pertanyaan yang langsung diadres ke Bapak, silakan. Baik, penanya pertama dari Bang Muamalat tadi, gimana skema finansialnya? Jadi kalau rekan-rekan ini jadi entrepreneurship, kemudian membangun pembangkit listrik, kemudian lelang dan menang tender di PLN, kita akan jamin pembelian selama 30 tahun ke depan. Power Purchase Agreement. Dan Power Purchase Agreement ini, PPA ini, salah satu yang terkuat di planet ini. Jadi dengan modal PPA yang Anda dapatkan, saya yakin semua bank akan siap untuk mendanai. Saya nggak tahu kalau Bank Muamalat harusnya juga appetite-nya ingin mendanai. Kalau enggak berarti harus direformasi juga kan. Karena ada yang modal PPA dari luar negeri udah langsung nanya aja, mana yang sudah PPA, dan ini akan financing 100%. That's number one. Penanya kedua, roadmap nanti Mas Putra. PLTU batubara decommissioning diapain? Tadi Pak Sekjen sudah menerangkan banyak hal. Saya tambahin satu, kita akan tambahin namanya CCS, Carbon Capture and Sequestration, or Carbon Capture and Storage. Itu profesi baru yang saya yakin di ruangan ini pun ahlinya juga belum ada. Saya pun juga nggak tahu, saya cuma mengidentifikasi. Kita akan pasang CCS untuk setelah langkah pertama tambahin biomass, co-firing, kemudian diganti segala macam, nanti akan dipasang CCS itu. Bagaimana dengan nuklir? RUPTL sudah meminta di akhir periode nuklir harus jadi. Ya, coba kalau tadi yang tambahan pembangkit listrik selama 10 tahun ke depan tadi, kalau dilihat di penghujung tahun 2034 nuklir sudah masuk. Nuklir akan masuk minimal 500 megawatt. Kalau itu ditarik mundur lagi ke 2040, itu chartnya yang kedua dari kanan ya, ada bawah warna abu-abu itu, akan kita bangun 7.000 megawatt. Sehingga nuklir akan menjadi salah satu pilar utama dalam rangka masuk ke transisi energi rendah karbon. Kemudian penanya ketiga, kemudahan energi bersih. Menurut saya lumayan banyak. Pemerintah kita sudah memberikan banyak sekali insentif di bidang itu. Kalau saya sih merasakan kalau sudah pakai mobil listrik, ganjil genap tidak masalah. Ya kan, itu aja ya. Dulu pusing nih ganjil pak genap suka keliru, sekarang udahlah pergi aja udah. Itu contoh kemudahan yang tidak dipunyai oleh sumber energi yang lain. Law enforcement ya kita mulai dengan carbon penalty, carbon tax, tapi kan masih konsep itu. Kemudian penanya keempat yang dari Indonesia Power, terima kasih sudah belajar baterai, jadi salah satu tokoh baterai nanti. Bagaimana kita men-trade off antara pengembangan di bidang mineral resources maupun sumber-sumber ekonomi konvensional terhadap sumber ekonomi hijau. Nah itu dimulai dari perubahan mindset kita. Sesuai arahan dengan Pak Presiden tadi, yang pertama adalah kita optimalkan, kita maksimalkan potensi energi hijau kita. Setelah itu gapnya akan kita lakukan dengan kita isi sumber-sumber energi termal yang lebih ramah lingkungan seperti gas. Kalau masih kurang, kita coba batu bara bersih, di mana ditambahin CCS dan seterusnya. Kalau masih nggak bisa lagi, kita tambal dengan nuklir. Artinya trade itu di bidang sektor ketenagalistrikan. Di sektor
non ketenaga listrikan di industri, saya yakin juga hal yang sama. Kalau kita bisa trade off titik tengah yang optimal antara sepenuhnya renewable energy dan itu, maka akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali yang meminta untuk green electricity, pabrik-pabrik yang biasanya berkantor di Eropa, yang ada di Karawang itu semuanya meminta green electricity saja yang disuplai ke mereka. Kita bandingkan dengan apa yang kita punya, sehingga ini merupakan pertanyaan besar yang nggak bisa dijawab sekaligus, tapi intinya adalah kita find optimal point antara dua aspek itu. Begitu, Mas. Terima kasih Pak Suroso. Saya ke Mas Putra, Mas Putra. Silakan address beberapa pertanyaan yang tadi tertuju oleh ke Mas Putra, tetapi saya membuka juga kesempatan Mas Putra mungkin menanggapi bahwa seperti dalam diskursus transisi energi berkeadilan yang kami sebagai civil society sering bertukar pikiran bahwa pilihan-pilihan energi juga ada pilihan-pilihan energi yang prolonging fossil fuel gitu ya. Ada pilihan-pilihan energi yang sebetulnya bisa kita ambil sebagai the real solution of just energy transition. Nah, menurut Mas Putra bagaimana tadi atas pilihan nuklir lalu kemudian CCS dan sebagainya? Mungkin ada objektifikasi nggak Mas soal itu? Silakan. Terima kasih Mas Agung. Kalau kita mau pembicaraan kita kan sore ini kan bercampur antara bicaraan makro gitu ya. COP30 gitu. Tapi dari Pak Dadan dan Pak Suroso memberikan warna banyak pembicaraan teknis. Saya sendiri latar belakangnya insinyur. Kenapa tadi saya mulai bahwa pembicaraan teknis itu kadang-kadang kita juga harus ujung-ujungnya gini, kalimat saya begini. Visi sebesar apapun, ujung-ujungnya akan harus ditranslasikan dengan pertimbangan teknis. Tanpa pertimbangan teknis kita nggak akan pernah kemana-mana. Jadi ketika tahun 60-an Amerika misalnya mau ke bulan gitu, nggak bisa cuma bilang saya mau ke bulan. Kalau nggak ada insinyurnya, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Maksud saya apa? Bahwa ketika kita melihat transisi energi, teman-teman di sini belajarlah untuk juga melihat sudut pandang di dalam ruangan yang berbeda. Kalau teman-teman yang HI sering-seringlah ketemu insinyur. Teman-teman yang insinyur sering-seringlah ketemu ekonom. Karena tanpa ini terjadi, kita nggak akan pernah bergerak. Yang penting kita adalah mendorong ke arah yang sama. Nah ini menjadi suatu hal penting. Nah kenapa saya ngomong seperti itu? Karena apapun yang kita inginkan akan ada trade-off-nya. Kita sebagai bangsa harus memutuskan ketika kita memilih energi A, biayanya seperti apa, pembandingnya seperti apa, keuntungan dan kelebihan. Balik lagi, ketika teman-teman civil society menentukan sebuah high call, itu bagus. Tetapi kita pun harus membuka ruang dengan berbicara dengan pertimbangan teknis dan ekonomis. Jadi saya rasa banyak trade-off-nya kalau kita mau ngomong nuklir dan sebagainya, saya rasa itu pembicaraan yang nggak bisa dalam 6 menit dan 32 detik, jadi saya agak menyerah gitu. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut, tapi poinnya adalah semua ada trade-off-nya, kita bicarakan dengan transparan, duduk bersama dengan orang yang latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin itu dulu Mas Agung. Oke, makasih Mas Putra. Tepuk tangan, pandangannya tajam sekali. Silakan Mas Mbak Kuki. Aku nggak bisa lain selain ngedukung apa yang disampaikan oleh Mas Putra ya. Dan saya rasa satu lagi yang perlu juga adalah makin banyak sih ngobrolnya gitu ya. Artinya ini kesempatan nih kita bisa ketemu dengan Pak Dadan, ketemu dengan Pak Suroso di sini, dan saya rasa dengan dari perwakilan dari sektor-sektor yang lain juga gitu. Kembali lagi yang saya bilang tadi gitu, bicara soal transisi energi, apalagi kalau kita mau bicaranya transisi energi yang berkeadilan, terus kita bicara dikaitkan dengan keadilan iklim gitu ya, nggak bisa gitu loh, kita cuma bicaranya dari energi aja. Nggak bisa juga kita cuma bicaranya kita aja gitu ya, harus semuanya diajak ngobrol. Dan juga yang saya lihat kita tuh kadang-kadang ngobrolnya tuh ini apa, kalau boleh dibilang, gue maunya ini gitu. Tapi lupa kalau ada orang lain juga yang punya kepentingannya dia gitu ya. Jadi karena ini kita di kotak kita sendiri. Nah ini yang menurut saya tadi yang Mas Putra bilang gitu, duduk barengan, bawa isi kepala masing-masing, taruh barengan, terus kita obrolin. Karena menurut saya itu yang selama ini mungkin kita miss gitu, terus terang ya Pak, artinya banyak juga kebijakan mungkin yang akhirnya terbangun gitu dengan kekurangan itu gitu. Terus terang yang kita lihat, benar nggak Mas Putra? Yang kita lihat juga seperti itu gitu. Mungkin lebih fokus kepada sektor masing-masing. Itu mungkin bisa kita bangun bersama. Kasih. Oke Mbak Kuki, terima kasih.
kita punya waktu tersisa 4 menit. Saya kasih kesempatan cepat saja, 30 detik untuk closing statement tentang, saya sadar bahwa berdiskusi tentang gaspol transisi energi dengan tor yang saya dikasih gitu ya, spektrumnya luas sekali. Kita bicara makro, ada bicara teknis, dan dengan narasumber yang beragam, tarikannya pasti beda. Dan harapannya bisa ngasih closing statement yang melihat kita udah punya grand naratif, kita udah punya narasi besar. Kalau menurut saya statement Pak Prabowo di Brazil 5 Juli kemarin itu narasi besar. Dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mendeploy 100% renewable energy, bahkan bisa jadi lebih cepat. Nah, menurut Mas Mbak semua di sini, Bapak Ibu semua di sini, apa closing statement untuk kita mencapai grand naratif tersebut, narasi besar tersebut? Silakan Pak Dadan, Pak Suroso, Mbak Kuki, dan Mas Putra. Singkat saja Pak. Tapi ini direkam Pak. Iya. Saya simpel aja ya, karena supaya untuk semua. Kita mulai saja dulu, insya Allah ada jalan. Gitu ya. Wah, ini petuah penting Pak. Jadi intinya mulai dulu ya Pak ya. Insya Allah trajektorinya jelas gitu. Regulasinya nanti segera dibikin sama Pak Dadan dan tim. Oke. Untuk gaspol transisi energi ini, I know it's not going an easy ride. It is going to be a bumpy and banyak belokan, naik terus dan sebagainya. Tapi saya yakin dengan harapan dan dengan kolaborasi yang baik semua sektor, tidak hanya PLN, pemerintah, tapi adalah customer, rekan-rekan semuanya, kita pasti bisa mencapai itu. Oke, makasih Pak Suroso. Plus buat Pak Suroso. Silakan Mbak Kuki. Bingung, udah disebut semua. Tapi mungkin kalau aku mungkin kerjain apa yang aku bisa kali ya. Mulai dari diri sendiri, dan itu tadi yang Pak Dadan bilang, sekarang diri sendiri dan barengan gitu Pak ya. Mungkin itu sih. Silakan Mas Putra. Close dulu buat Bu Kuki, silakan. Dua jawaban. Jawaban pertama Mbak Raisa belum saya jawab, nanti saya jawab off the stage ya, yang tadi masalah batubara. Closing statementnya mungkin tadi kita sempat dengar puisi dari Mbak Nupi ya, berbicara masalah harapan. 10 tahun lalu ruang seperti ini tidak ada di Indonesia. Ya. Hari ini ruang itu sudah ada. Tadi Pak Dadan bilang, ini perjalanan bumpy. Tapi dengan adanya harapan, dengan adanya teman-teman di sini, saya rasa 5 tahun dari sekarang kita akan melihat Indonesia yang berbeda. Terima kasih. Oke, applause buat Mas Putra. Menurut saya penting tadi semuanya bahwa kita sudah punya narasi besar bagaimana kita mencapai, dan saya yakin semua audiens dan para narasumber di sini akan mendorong ke arah sana. Saya izin karena ini forum yang strategis menyampaikan closing juga tentang sebuah kutipan penting dari Greta Thunberg. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial. Dan keadilan sosial tidak akan pernah terwujud selama masih ada tanah yang dijajah. Free Palestine, merdeka untuk Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A strong closing statement from our moderator Bapak Agung Budiono. Kepada seluruh speakers dan juga kepada moderator, boleh berkenan kita berfoto terlebih dahulu bersama. Dan ini juga ada sedikit tanda apresiasi dari APCI. Nanti kita berfotonya boleh sambil ditunjukkan ini t-shirt yang akan kita tunjukkan untuk foto bersama. Kami silakan. Tim dokumentasi boleh mengambil posisi. Dan setelah ini hadirin sekalian, bagi teman-teman juga dipersilahkan kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi terakhir, yaitu peran pemerintah daerah untuk masa depan net zero Indonesia. Oke, kita berfoto bersama. Oke, boleh ditunjukkan Pak semuanya. 1, 2, 3, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, give a big round of applause for our moderator and our speakers. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas sesinya sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas semangatnya. Dan atas insight-insight menariknya yang begitu sangat menginspirasi kita semua.
Hadirin sekalian, sekali lagi closing plenary akan dimulai pukul 16.50. Jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan suara indah yang akan menghibur kita. Tahu ada siapa? Ayo, pintar sekali, sudah cantik, pintar. Itu sebelahnya pacarnya? Oh iya, iya betul, nanti akan ada Enda and Reza untuk menutup seluruh rangkaian acara yang istimewa yang mempertemukan para pegiat iklim dan pemuda dari seluruh Indonesia. Dan juga closing plenary akan dimulai pukul 16.50. Dan bagi teman-teman, ya dipersilahkan yang sudah mengumpulkan semua stem dari booth-booth exhibition, jangan lupa klaim eksklusif merchandise di booth FPCI. Dan jangan lupa juga untuk tag kita di Instagramnya dengan hashtag apa? INZS 2025 dan jangan lupa di-mention ke Instagram dari FPCI yaitu APC Indo dan FPCI Climate. Dan baik hadirin, ini adalah ikuti sosial media kami, mau di Instagram, mau di X, atau juga boleh di fpciclimate.org kalau ingin melihat seluruh informasi yang lengkap. Rekan-rekan, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di closing plenary. See you.